Ini udah semua belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Ini semester berapa ya? 6. Udah pernah, sudah ada yang pernah saya ajar belum? Khusus. Udah, Pak. Oh, udah pernah ya? Mata kuliah yang sebelumnya itu apa tuh kemarin? Sebelumnya apa? Halo? Sebelumnya mata kuliah apa yang pernah saya ajar? Mata kuliah apa yang pernah saya ajar sebelumnya? Halo? Selesai kedengeran nggak? Ardi? Nur? Ya, Pak. Kedengeran, Pak? Ya, sebelumnya saya pernah ngajar mata kuliah apa? Bentar, Pak. Saya cek dulu. Pak, manajemen keuangan syariah, Pak. Oh iya benar. Manajemen keuangan syariah. Baru kemarin ya perasaannya. Ya, semester 5, Pak. Kemarin. Oke. Ada lagi nggak yang gabung nih? Masih adakah yang gabung? Nah, Itu ada 8, Pak. iya ini kayak baru 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke ya. Oke, kita mulai aja deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan sampai Nabi Muhammad SAW. Ya, sepertinya saya tidak perlu mengenalkan diri lagi ya. Ini kita udah kenal ya. Mengenai mata kuliah manajemen dana dan pembiayaan syariah ya. Manajemen dana dan pembiayaan syariah. Nah, sebenarnya saya ingin menelaah dulu apa itu manajemen ya. Lalu bagaimana dana dan pembiayaan syariah. Nah, maksud pembiayaan ini yang syariah ini maksudnya ini dia lembaga apa nih ya? Kita kan harus fokusin juga ya teman-teman ya. Karena ada lembaga bank dan ada lembaga non bank ya. Nah, kalau lembaga perbankan ya kita akan mengetahui ya bahwa memang ada ya nggak apa-apa oke. Ada yang namanya tuh nasabah penabung ya atau pendanaan dan ada namanya nasabah pembiayaan ya. Nah, itu kalau dalam perbankan. Jadi memang kalau dalam perbankan ya itu kan lembaga intermediary ya. Lembaga penghubung ya, lembaga penghubung antara minus sektor dengan surplus sektor ya. Nah, tapi ada lagi lembaga non bank ya banyak macamnya ya. Seperti pegadaian ya, pegadaian syariah, lalu ada namanya asuransi syariah, lalu ada namanya leasing syariah, ya lalu Ventura syariah, sekarang ada lagi namanya fintech syariah ya. Nah, yang masing-masing dari lembaga itu ya dia punya produk ya,
produk pendanaan dan produk pembiayaan, ya. Nah, produk pendanaan, ya, kalau dalam perbankan syariah kita sudah kenal, ya, yang namanya tabungan, ya, yang namanya deposito, ya. Nah, hanya saja bedanya pada saat akad yang digunakan, ya. Nah, ini saya baru pengantar ya teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman bisa saya kirimkan filenya nanti ya. Saya kirimkan filenya. Ini baru pengantar aja nih ya. Jadi dalam perbankan syariah yaitu ada namanya pendanaan ya, yaitu pada sektor tabungan dan deposito ya. Nah, pada tabungan dulu deh ya. Pada tabungan itu akadnya tuh biasanya menggunakan akad titipan atau dikenal dengan akad wadiah. Nah, titipan pun sebenarnya dia ada beberapa tipe ya. Ada yang namanya titipan yad amanah, ada namanya titipan yad domanah. Nah, apa bedanya ya? Kalau pada tabungan ya itu dia yad domanah ya. Nah, kenapa yad domanah? Karena kalau yad amanah dia tidak boleh dipergunakan sama sekali ya. Sedangkan kalau yad domanah dia boleh dipergunakan dengan catatan ya dia tidak boleh. Kok ada DP Presila ada dua ya? DP Presila yang mana nih? DP Presila ada duanya. Iya, saya ganti ke laptop ya, Pak. Oke. Saya kira ada yang ini. Oke, saya lanjut. Nggak masuk yang. Oke, kalau yad domanah itu dia boleh dipergunakan ya, dia boleh dipergunakan, tapi dengan catatan tidak boleh ini ya berkurang ya. Yang namanya titipan itu tidak boleh berkurang. Jadi titipannya boleh dipergunakan, tapi tidak boleh berkurang. Sebagaimana kita nitip sesuatu ya, barang gitu ya, misalkan sendal atau sepatu gitu ya di tempat penitipan. Nah, tempat penitipan itu tidak boleh mengurangi sedikit pun barang titipan kita. Begitu pula ketika titipan itu uang ya, kalau dalam wadiah ya domanah pada bank syariah ya. Nah, itu pada tabungan ya. Lalu ada lagi tabungan itu menggunakan akad mudharabah ya atau akad bagi hasil. Nah, pada akad bagi hasil ini dia ada resiko sebenarnya, tapi terhadap nasabah penabung biasanya bank syariah itu menggunakan revenue sharing. Saya udah pernah ini belum jelasin tentang macam-macam bagi hasil belum ya di mata kuliah manajemen keuangan? Belum. Ini belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Pada sistem bagi hasil itu ada namanya revenue sharing. Revenue sharing itu jadi dia bagi hasilnya berdasarkan pada revenue, pada pendapatan atau penjualan. Ya, sebagaimana ini penjualan ya. Jadi apa yang dia jual ya, itulah yang akan dibagi hasilkan ya. Beda ya dengan kalau bunga ya. Kalau riba ya, itu kan dia menggunakan sistemnya itu pada pokok modal pinjaman ya. Nah, jadi kalau pada bunga dia pada pokok pinjaman. Misalkan dia minjam 10 juta ya. Maka yang dipatok persentasenya itu adalah dari 10 jutanya. Nah, tapi kalau revenue sharing dia minjam 10 juta. Tapi pada saat itu dia baru bisa melakukan penjualan dengan nilai 5 juta. Maka yang akan dikenakan bagi hasilnya itu dari 5 jutanya itu ya, bukan 10 juta ya. Nah, itu satu ya revenue sharing. Ada lagi namanya gross profit sharing atau GPS ya. Gross profit sharing. Ini adalah
bagi hasil berdasarkan pada gross profit atau pada laba kotor, yaitu revenue ya, pendapatan penjualan itu ya, dikurangi dengan HPP ya, kalau dalam akuntansi ya ada HPP. Nah, HPP ya, HPP di sini dia akan apa namanya menjadi laba kotor ya ketika dia mengurangi penjualan. Nah, inilah yang akan menjadi bagi hasilnya, yaitu penjualan dikurangi dengan HPP, itu namanya gross profit sharing, itu akan dibagi hasil. Lalu ada lagi PLS ya, yaitu profit and loss sharing, yaitu setelah tadi gross profit sharing itu ya, setelah laba kotor dikurangi lagi dengan beban-beban administrasi dan beban operasional ya. Itu banyak ya, ada pajak segala macam ya. Nah, itu namanya profit and loss sharing ya. Nah, Bank Syariah ketika dia bagi hasil dengan nasabah penabung, dia menggunakan revenue sharing. Kenapa? Kalau Bank Syariah pakai gross profit sharing, apalagi sampai pakai profit and loss sharing terhadap nasabah penabung, ya dapat dipastikan, dapat dipastikan sih, ya ini pasti bagi hasilnya kecil banget lah. Minimal tuh bagi hasilnya tuh kecil banget. Kenapa? Karena beban, ya. Jadi Bang Syariah sini bilangnya gini, kalau bahasa Dilannya itu jangan nanggung beban gitu ya. Beban itu berat, biar aku saja. Gitu. Ya, nah, bahasanya itu, jadi biar aku aja yang nanggung beban gitu kan. Kamu ambil Bahasanya aja. Dilan ya, Pak. Nah iya. Nah jadi Bang Syariah itu baik gitu ya kepada nasabah ya. Nah itu apa namanya pada produk tabungan ya. Nah lalu mudharabah sendiri ya, bagi hasil sendiri tadi ya, ada namanya mudharabah mutlaqah, ada lagi namanya mudharabah muqayyadah ya. Apalagi nih bedanya nih, mudharabah mutlaqah itu mudharabah yang Bank Syariahnya memiliki kekuatan mutlak untuk mengatur ya nasabah pembiayaan yang akan dia berikan ya. Jadi di sini Bank Syariah dia memiliki hak mutlak ya dalam mengatur ya kepada siapa pembiayaan ini akan diberikan. Nah, lalu kalau muqayyadah, di sini Bank Syariah tidak sepenuhnya mutlak ya mengatur ya kepada siapa ya nasabah pembiayaan yang akan diberikan. Jadi di sini ada campur tangan nasabah pembiayaan. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Karena Bank Syariah dan nasabah pembiayaan di sini masing-masing punya bargaining ya. Arti bargaining itu maksudnya di sini mungkin nasabah pembiayaannya dia memiliki dana yang besar gitu ya. Ya nggak bisa lah kalau misalkan nasabah kayak saya ini ya, nabung di bank tanggal 31 masuk gitu ya, tanggal 1-nya udah raib. Minta ujuk-ujuk, Bang saya mau pakai mudharabah muqayyadah. Dilihat sama Bang, Pak kenapa? Sadar diri dong. Kenapa? Ente tanggal 31 dana masuk, tanggal 1 udah dicabut. Mau pakai muqayyadah. Nah, kalau masalahnya ya ngaca gitu loh. Ya. Nah, artinya ya pasti nasabah-nasabah besar ya, dananya besar dan juga yang pastinya ini si apa namanya nih si nasabah ini juga dia dananya tuh dana mengendapnya tuh gede banyak gitu ya. Nah yang pastinya apa namanya dan juga dia sustainable-nya ya, apa sih keberlanjutannya itu ya. Nah itu juga pasti besar gitu ya dan jangka panjang ya. Kalau nasabah-nasabah seperti saya gitu ya, yang tanggal 31 dana masuk, tanggal 1-nya sudah saya ambil semua gitu ya. Ya mendingan pakai mutlaqah aja deh gitu ya. Atau mungkin pakai wadiah aja deh gitu ya. Istilahnya itu cuma nitip doang ya, cuma apa namanya? Cuma ya sembari lewat aja gitu kan. Nah, itu tabungan ya teman-teman ya. Itu tabungan. Nah, ini kita masih apa namanya? Masih pemanasan ya. Masih pemanasan. Nah, tabungan saya itu ada deposito ya teman-teman ya.
ini kita masih bahas perbankan ya. Nanti banyak ya. Jadi ada apa namanya asuransi ya. Asuransi itu beda lagi nanti namanya ya. Lalu ada lagi asuransi itu pegadaian ya. Lalu ada lagi namanya Ventura ya, syariah ya, terus ada leasing syariah ya. Nah, itu banyak ya lembaga-lembaga keuangan syariah. Nah, ini kita baru bahas perbankan syariah dan kita baru bahas apa namanya produk pendanaannya ya. Ini baru pemanasan ya. Nah, lalu ada lagi yang namanya itu apa namanya deposito ya. Nah, deposito ini biasanya kita pakainya mudharabah ya. Kenapa mudharabah? Karena sangat cocok ya yang namanya berbagi hasil. Jadi kenapa sih bagi hasil? Bagi hasil itu cocok dengan deposito. Kalau kita ngomong bagi hasil, itu apa sih teman-teman sebenarnya investasi ya. Nah, kalau kita ngomong bagi hasil itu pasti kita akan teringat ya, akan apa ya, terlintas dalam pikiran kita itu pasti investasi. Investasi itu pastinya jangka panjang ya teman-teman ya. Nggak mungkin orang investasi sehari ini diinvestasikan, besok diambil. Nah itu investasi apa itu ya? Nggak ada yang kayak gitu ya. Yang pasti investasi itu minimal itu bisa setahun ya. Minimal tuh setahun investasi. Kalau investasi cuma sehari 2 hari itu investasinya dipertanyakan investasi apaan gitu kan. Nah, makanya ini paling cocok itu deposito. Jadi semakin panjang ya jangka waktu depositonya ya. Nah, itu semakin bagus tuh ya. Apanya? Makin bagus bagi hasilnya ya. Karena si bank ya dengan menggunakan mudharabah ini si bank akan apa namanya bisa memproyeksikan ya. Si bank akan dapat memproyeksikan bagaimana apa namanya bagi hasilnya ini gitu ya terhadap nasabah. Jadi dia udah bisa punya bayangan oh dengan dana sekian, jangka waktunya sekian, ini saya bisa menginvestasikan pada sektor bisnis ini gitu ya. Dan akan mendapatkan prediksi bagi hasil sekian gitu ya. Nah, jadi dalam deposito ini memang yang cocoknya itu paling cocoknya memang menggunakan akad mudharabah ya. Baik itu yang mutlaqah maupun yang muqayyadah. Apalagi nanti ada yang namanya muqayyadah off balance sheet ya. Nah, ini muqayyadah off balance sheet yaitu muqayyadah yang dia jadi di luar dari neraca bank syariah ya. Oh ya teman-teman di sini udah belajar akuntansi syariah ya. Jadi ini ada kaitannya dengan akuntansi juga sebenarnya ya. Jadi yang namanya off balance sheet itu ya, jadi dia di luar neraca dari bank syariah. Jadi dia punya laporan tersendiri ya. Jadi dalam laporan keuangan bank syariah itu kan ada 8 ya. 5 laporan yang pada umumnya kita kenal ya seperti laporan laba rugi, neraca, ya, terus laporan perubahan modal, arus kas, lalu ada lagi laporan apa tuh catatan atas laporan keuangan ya. Nah itu semua adalah apa namanya laporan-laporan keuangan yang biasa yang kita kenal ya. Tapi dalam bank syariah itu ada lagi namanya laporan zakat ya, ada lagi namanya laporan dana kebajikan. Ada lagi namanya, nah ini yang terakhir ini namanya laporan investasi tidak terikat, ya. Ya ini ya off balance sheet. Jadi dia ini karena saking besarnya dana yang dimiliki oleh si nasabah ini, sehingga dia bisa mendapatkan perlakuan khusus gitu ya dari bank, ya. Sebenarnya setiap bank ya yang non syariah pun juga ada ya nasabah-nasabah prima gitu misalnya. Jadi mereka ini memang punya biasa. Oke, bentar ya teman-teman ya. Jadi dalam bank syariah ya maupun yang non syariah ya pasti punya nasabah ini ya nasabah prima atau nasabah spesial gitu ya. Nah nasabah spesial ini dia
bisa mendapatkan laporan tersendiri gitu ya, bisa dibuatkan laporan tersendiri, ya bisa ada laporan khusus gitu ya teman-teman ya. Nah, makanya ini dia ada 8 laporan keuangan ya. Ya, ya. Nah itu ya pada produk pendanaan. Lalu ada lagi pada pembiayaan. Nah ini pembiayaan nih. Jadi kalau digambarkan sini tuh nasabah penabung ya. Ini bank syariah. Nah lalu sebelah sininya ini nasabah pembiayaan ya. Nah, nasabah pembiayaan. Nah pada nasabah pembiayaan ini sebenarnya banyak ya akad-akad atau produk yang digunakan. Nah, saya mau coba whiteboard bisa nggak ya? Nah, coba tadi pakai ini ya, enak nih. Loading ya? Nah. Oke lah. Error sih. Kalian nggak usah deh, whiteboard deh. Error whiteboardnya. Oke, tadi ya, selanjut. Jadi ada namanya pembiayaan tadi. Nah, dalam pembiayaan ini dia ada namanya sales financing, ada lagi namanya invest financing, ya. Sales ya. Sales itu namanya jual beli, ya. Invest ya, investasi, ya. Nah, dalam sales financing atau pembiayaan dengan akadnya itu jual beli, ya itu ada beberapa akad ya, yaitu dengan cara jual beli murabahah ya. Nah, jual beli murabahah yaitu jual beli yang harga pokoknya diketahui ya dan juga marginnya diketahui. Nah, itu namanya murabahah ya. Nah, dulu tuh ya kalau waktu saya masih kecil ya, mungkin sekarang udah jarang ya. Tapi ada sih, tapi nggak tahu juga sih masih ada apa enggaknya ya. Biasanya tuh kalau di pasar tuh ya, tuh si pedagang tuh kayak gini kan, ini saya harga pokoknya sekian, saya cuma ngambil untung sekian gitu kan. Jadi kalau mau ditawar tuh untungnya saja yang ditawar gitu ya, atau marginnya saja. Nah itu murabahah ya. Jadi kalau sekarang kan kita jualan itu harganya dipatok ya kan, pokoknya sekian. Kalau misalkan nggak ada uangnya nggak usah beli gitu ya. Nah nggak ada tawar menawar gitu ya. Nah itu jual beli juga ya, sama al-bai ya. Nah, tapi bukan murabahah ya. Nah, bukan murabahah. Lalu ada lagi namanya jual beli dengan cara salam, yaitu jual beli yang barangnya itu terakhir ya, di akhir. Dengan catatan barangnya itu kuantitas, kualitas, waktu penyerahan dan harganya harus jelas ya. Nah, salam ini ya, jual beli salam ini sebenarnya untuk menggantikan yang namanya sistem jual beli ijon ya. Teman-teman pernah dengar sistem ijon? Ijon ya, sistem ijon itu jadi goror ya. Kalau bahasa ininya tidak jelas ya. Biasanya itu kalau di pedesaan tuh ya. Jadi ada orang jual sebuah lahan gitu ya. Nah, lahannya ini ada pohon-pohonnya ya. Pohonnya misalkan pohon duren gitu ya. Pohon duren. Dijual tuh ya. Lahan seluas berapa hektar gitu ya dengan harga sekian. Terus di dalamnya ada pohon duren. Nah, ini yang beli ya. Yang beli ini dia melihat, wah, ini ada pohon durennya nih, enak nih gitu ya. Dibelilah itu kan lahannya itu ya. Nah, begitu besoknya karena ini tidak jelas ya, jual beli ini tidak jelas.
ini si apa namanya si pembeli ini kan pasti dia mengharapkan pohon durian itu kan buat dia gitu ya. Tapi karena akadnya ini tidak jelas gitu ya. Ternyata apa? Besokannya itu si penjual ya itu bawa orang banyak gitu ya. Mau ngapain? Mau nebangin pohon ya. Mau nebangin pohon. Nah, terus si pembeli kan protes, "Loh, ini kan udah jadi punya saya." gitu kan. "Loh, iya emang punya Bapak, tapi tanahnya pohonnya ya. Pohonnya ini ya punya saya," gitu kan kata si penjual, "kan saya cuma jual lahan." Benar juga sih ya. Nah, untuk menghindari yang seperti itu ya, atau ini ya, ada apa namanya yang istilahnya ini bukan apa namanya misalkan ini accident ya, kecelakaan ya. Yaitu misalkan ada seorang yang menjual lahan pertanian ya. Dilihatnya itu lahan pertanian itu oleh si pembeli itu wah ini padinya nih siap panen gitu ya. Siap panen gitu kan. Dengan luas berapa hektar dia udah hitung-hitung kalkulasikan ini kalau saya jual padinya ini saya untung besar nih. Padahal saya cuma beli lahannya kan. Tapi ternyata di luar dugaan ya. Besokannya ternyata lahannya itu sawahnya itu ya diserang hama ya, hama tikus atau hama belalang gitu kan. Habislah itu apa namanya padinya itu ya. Nah, itu kan juga sebenarnya tidak jelas ya. Jadi kalau memang mau beli padinya ya, maka belilah padinya gitu ya, bukan beli tanahnya atau bukan beli lahannya. Atau tadi ya kalau memang mau beli duren ya, belilah durennya bukan beli lahannya ya. Nah, oleh karena itulah ya ada namanya salam. Misalkan nih pada saat itu durennya belum masak atau belum matang gitu ya. Atau padinya belum menguning gitu kan, atau belum ya ini ya belum apa namanya belum siap dipanen ya, maka tunggulah sampai masa panennya dan akhirnya bisa dijual. Gitu kan. Nah itu namanya salam ya. Tapi dengan catatan tadi itu kan harus jelas nih padinya padi apa ya, berapa kilogram ya, terus apa namanya kapan diserahkan harganya berapa itu semuanya harus jelas ya. Itu namanya sistem salam. Nah, terus ada lagi namanya istisna ya. Istisna itu adalah jual beli dengan sistem pembayaran itu bertahap atau bertermin. Nah, biasanya jual beli ini terjadi karena si punya proyek ini ya, dia modalnya kurang ya. Sehingga dia minta dibayarkan agar apa namanya proyek ini dibayarkan bertahap agar proyek ini bisa terus berlanjut. Misalkan ada seorang apa namanya pengusaha gitu ya, dia memiliki perusahaan konstruksi ya. Nah, dia mendapatkan tender untuk membuat jalan tol dari Jakarta sampai dengan Surabaya. Setelah dihitung-hitung ternyata saya nggak kuat nih modalnya nih. Kalau misalkan saya dari awal pakai modal saya terus. Nah, maka ada namanya istisna, yaitu setelah dia selesai berapa persen dibayar, selesai berapa persen dibayar, berapa persen dibayar, gitu ya. Nah, itu namanya istisna ya. Lalu ada lagi saya tahu namanya ijaroh ya. Nah, ijaroh ini adalah sistem sewa. Jadi yang diperdagangkan di sini adalah hak pakai manfaatnya ya. Kalau ininya apa namanya tuh kepemilikannya ya, dia tidak bisa pindah kepemilikan ya. Nah, sewa ya jadi sewa di sini dia hanya berdasarkan pada manfaatnya. Kenapa sih kok hanya manfaatnya saja? Ya karena ada loh yang orang yang memang dia hanya membutuhkan manfaatnya dulu gitu ya. Tanpa harus memiliki. Contoh misalkan Ardi ya. Ardi misalkan ke kampus nih ya. Dari rumah ke kampus harus naik helikopter gitu. Kenapa harus naik helikopter? Karena macet ya. Kalau naik mobil nggak akan keburu ya. Kalau jalan darat nggak akan kekejar. Nah, maka Ardi harus naik helikopter.
Jadi apa namanya? Kalau misalkan Ardi beli itu helikopter, Ardi pasti bingung mau parkir di mana helikopternya, ya kan? Maka Ardi sewa. Gitu. Kenapa sewa? Dia nggak perlu cari tempat parkir, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kenapa dia memutuskan untuk sewa karena memang tidak ada tempat parkir, ya. Nah itu namanya apa? Ijaroh, ya. Tapi ada ijaroh, ya, yang akhirnya itu menjadi pindah kepemilikannya, yaitu ijaroh muntahiyah bitamlik. Ya. Nah sebenarnya ya adanya dua akad ini tidak diperbolehkan dalam syariah. Ya. Kenapa? Karena ada namanya itu ta'aluk. Ta'aluk itu dua akad yang menjadi satu, ya. Yang mana akad yang pertama menjadi syarat bagi akad yang kedua. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tapi bagaimana dengan ijarah muntahiyah bitamlik? Nah, pada ijarah muntahiyah bitamlik ini dia yang pertama itu akad, yang keduanya itu wa'ad, ya. Jadi pindah kepemilikan ini wa'ad, ya, bukan akad. Nah, jadi itu ya pada apa tadi itu sales financing, ya, yaitu pada pembiayaan dengan akad jual beli, ya, yang didapatkan itu adalah margin dan fee tadi ujroh, ya, pada apa namanya akad baik tadi itu ya sales financing, ya. Lalu ada lagi yang satu lagi namanya invest financing. Nah pada invest financing ya ini si bank syariah dia akan mendapatkan namanya itu bagi hasil, ya, mendapatkan bagi hasil. Nah di sini bank syariah ini baik ya dia terhadap nasabah pembiayaan, ya. Si bank syariah menggunakan sistemnya itu sistem profit and loss sharing. Kenapa? Karena di sini bank syariah ingin ikut merasakan, ya, beban penderitaan yang dialami oleh nasabah pembiayaan. Kalau misalkan si bank syariah bilang, saya mau revenue aja lah, gitu kan. Beban kamu tanggung sendiri aja. Enggak, ya. Ternyata bank syariah enggak seperti itu, ya. Ternyata bank syariah juga ikut menanggung, ya, menanggung beban yang ditanggung oleh nasabah pembiayaan tadi, ya. Nah, itu ya. Nah, lalu ada lagi yang ujroh, ya. Itu seperti kafalah, ya. Kafalah itu asuransi sebenarnya. Bank itu walaupun dia lembaga perbankan tapi dia juga terkadang mengeluarkan produk asuransi seperti kafalah. Wujudnya itu apa kafalah itu? Bank garansi, ya. Guarantee bank. Nah, itu kafalah, ya. Wakalah juga, ya, ketika bank berhadapan dengan dealer, ya, bank juga menggunakan akad wakalah, ya. Lalu hibah, ya, kalau hibah itu adalah bisa digunakan untuk ijarah muntahiyah bitamlik, ya, ketika di akhir periode ternyata barang tersebut dihibahkan kepada si yang menyewa itu, ya. Lalu kalau hadiah itu biasanya kalau lagi ada promo-promo itu, ya, itu hadiah, ya. Lalu wadiah tadi udah, ya, wadiah itu titipan. Terus kalau yang sosial itu zakat, infak, sedekah, ya, pasti ada, ya, teman-teman, ya. Zakat, infak, sedekah itu pasti ada. Nah, yang biasanya itu ya wakalah, ya. Bank syariah itu sering-sering menggunakan wakalah pada akad murabahah, ya. Nah, ini menjadi perdebatan juga, ya, tapi itu di luar dari konteks kita lah, ya. Kita baru mempelajari kulitnya aja dulu, ya, teman-teman, ya. Jadi itu, ya, teman-teman, ya. Jadi dalam pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah, ya, secara perkenalan, ya, kita pelajari itu dulu, ya. Nanti kita akan perdalam lagi, ya, dan juga materinya insya Allah akan saya kirim, ya, biasa lewat SSO, ya. Saya kirim lewat SSO. Dan berhubung kayaknya udah mau maghrib, ya, teman-teman, ya. Berhubung mau maghrib, ya, mungkin kita tutup saja dulu, ya. Nanti
bolehlah kita lanjut kalau misalkan, atau mungkin gimana, mau sampai sini aja dulu, nanti materi tinggal saya kirim aja gitu ya. Baik, Soalnya kayak Pak. maghrib Baik. itu singkat banget gitu ya, 6:30 ya kan, maghrib juga kadang-kadang mulainya jam 6 lewat ya, 6:30 dan Iya. akhirnya lewat juga kan. Oke lah, mungkin dulu ya, nanti saya kirimkan materinya. Terus juga teman-teman yang masih di jalan ya hati-hati ya. Mungkin nanti kalau kita sudah luring ya, kalau udah luring boleh lah, nanti kita mulainya habis maghrib itu justru ya biasanya ya. Karena teman-teman jam 5 itu yang kerja pasti baru keluar kantor jam 5 ya. Iya benar, Pak. Pak mau tanya, Terima Iya boleh. itu yang kalau yang Silakan, buat Bang. luring itu jadwalnya yang sesuai sama yang di SSO Pak, apa gimana? Iya, kita ikutin SSO aja. Oh, Atau nanti kesepakatan kita deh ya. soalnya kalau ngikutin SSO biar saya izinnya bisa awal bulan tuh Pak, biar Iya, ya kita ikutin SSO aja. Berarti di pertemuan ketiga kita luring ya. Oke Pak, makasih Pak. Yuk. Ada lagi yang mau ditanyakan? Waktu tinggal 2 menit. Dari saya cukup, Pak. Oke, kalau memang cukup. Oke, kalau memang cukup, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bapak. Ya, sama-sama.